wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita memasuki malam 27 daripada Ramadan. Dalam hitungan beberapa hari kita akan meninggalkan Ramadan. Semoga Ramadan menjadi saksi yang baik untuk kita, bukan menjadi saksi yang jelek di hadapan Allah bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita fikirkan di akhir-akhir Ramadan ini, apa yang telah kita perbuat selama bulan Ramadan, dari awal malam sampai pada malam ini dan sisa malam berikutnya. Apa yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah, apa yang sudah kita lakukan ibadah kita kepada Allah. Janganlah kita merasa puas dan bergembira dengan datangnya Syawal. Salafus saleh justru bersedih ketika mau keluar Ramadan. Mereka sambil menguntaikan kata-kata selamat jalan, selamat berpisah wahai Ramadan. Semoga perpisahan yang baik dan semoga dipertemukan kembali kelak di tahun yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita justru sebaliknya, bahkan kita banyak orang-orang ketika datangnya Syawal justru bergembira. Padahal kita belum tahu puasa kita diterima oleh Allah. Memang benar, orang yang puasa di jalan Allah, dia beriman kepada Allah, maka Allah ampuni semua dosanya. Man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa selama bulan Ramadan, beriman dia, mengharap pahala hanya dari Allah, maka Allah ampuni semua dosanya. Persoalannya adalah bagaimana perjalanan kita selama Ramadan. Oleh karenanya, sisa-sisa hari ini mari kita lebih serius lagi. Puasa kita, ibadah kita, qiyamul lail kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah berfirman dalam hadits qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa ini untukku dan aku langsung yang akan membayarnya, aku langsung yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pemberian Allah langsung kelak bila kita betul-betul serius di hadapan Allah, puasa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan Ramadan, malah kita Ramadan menjadi saksi yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan maksiat kita, dosa kita, pelanggaran kita, durhaka kita, ataupun lain-lainnya daripada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah, tsumma liyadzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang datangnya Ramadan bergembira, bernilaikan pahala, bagaimana kalau ada orang yang senang ketika berpisah Ramadan? Seakan-akan suatu hal kebahagiaan, seakan-akan datangnya hari raya itu adalah sebuah kegembiraan karena sebab meninggalkannya Ramadan. Maka ini satu hal yang sangat bahaya. Ini sangat hal yang menyedihkan. Ramadan ini adalah tamu kita, tamu istimewa bagi kita, dan inilah bulannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, wa Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulannya umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Tatkala tamu kita pergi, seakan-akan kita bersukaria, bergembira ria karena tamu kita sudah pergi. Sedangkan tamu kita nggak tahu dia membawa apa dari rumah kita. Apakah dia bahagia meninggalkan rumah kita, atau dia merasa terzalimi daripada sambutan kita, atau dia merasa bersedih karena kurangnya sambutan kita kepada dia. Tapi justru kita bergembira dengan perginya dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bermuhasabah diri, introspeksi diri. Bagaimana kita? Jangan sampai karena kita menjelang datangnya Id, kita persiapkan semuanya seakan-akan Id adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kita siapkan pakaian baru kita, sendal baru kita, dan perlengkapan lain-lainnya kita perbaharui semua. Padahal itu bukan makna hari raya. Laisal id liman labisal jadid, walakinal id liman ta'atuh tazid. Bukan makna hari raya mereka yang berpakaian serba baru, sendal baru, sarung baru, tidak. Tapi hari raya adalah orang-orang yang taatnya tambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertambah baik daripada bulan sebelum Ramadan, saat datangnya Syawal, maka pertanda puasa kita diterima oleh Allah. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, kita rugi dengan tenaga kita.
Bagaimana kalau kita tambah jelek daripada setelah Ramadan? Waliyadzubillah. Ketika Nabi Muhammad SAW langkah demi langkah naik ke mimbar, ketika mau sholat Jumat, Nabi mengatakan amin 1 kali, naik lagi amin 1 kali, amin 3 kali. Nabi mengatakan amin. Selesai Nabi khutbah, selesai melaksanakan sholat, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tak seperti biasa Anda ketika Anda melangkah tangga mimbar, Anda berkata amin, amin, dan amin. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Nabi bercerita, tadi Jibril datang dan dia menyuruhku berkata amin, dan dia Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya 3 doa yang mana aku mengamini 3-tiganya. 1 doa, malaikat Jibril berkata, ya Allah, bila mana ada seorang anak yang masih mendapati orang tuanya hidup, tapi dia tidak menghormati orang tuanya, tidak mendapatkan ridho orang tuanya, dan dia tidak menyayangi orang tuanya, bahkan orang tuanya menjadi murka karena perbuatan dia, abadallah min rahmati wa adkhalahun nar. Ya Allah, jauhkan anak ini, anak durhaka ini, anak yang sombong ini dari rahmat kamu dan masukkan dia ke neraka. Nabi berkata, kabulkan doa Jibril ini ya Allah. Kalau kita masih punya orang tua, bagaimana keadaan orang tua kita? Terutama kita semua para laki-laki yang punya tanggung jawab lebih. Kalaupun kita sudah menikah, bapak ibu kita masih tanggung jawab kita. Jangan sebab karena kita terlalu cinta sama istri lalu kita berpaling sama orang tua kita. Hati-hati dengan perbuatan demikian. Allah sudah mengingatkan, anak dan istri kamu ada fitnah di situ. Maka hati-hati daripada fitnah tersebut. Jangan sampai kita berpaling dari ibunda kita, dari ayahanda kita karena sebab fitnahan keluarga kita di rumah kita. Perhatikan, minta ridho sebelum kita keluar daripada Ramadan. Minta doa kepada mereka, minta maaf kepada mereka, minta ridho kepada mereka. Bukan kita menunggu hari raya baru minta maaf-maafan, tidak. Tapi mumpung mereka masih sehat. Kalau mereka sudah tiada, kita akan menyesal selama-lamanya. Orang yang durhaka sama orang tuanya, maka niscaya dia akan melahirkan anak yang durhaka kepada dirinya. Itu hukum karma yang disabdakan sama Nabi Muhammad SAW. Birru abaukum tabirrukum abnaukum. Taati kedua orang tua kalian, terutama laki-laki perlu diperhatikan. Taati orang tua kalian, ayah dan ibu kalian. Walaupun kalian sudah berkeluarga, maka niscaya kalian akan dikaruniai oleh Allah anak-anak yang berbakti kepada kalian. Tapi bila tidak, bila sebaliknya, maka tunggu saatnya Anda akan melahirkan anak-anak yang berpaling daripada kita semuanya. Waliyadzubillah. Semoga kita dikaruniakan anak-anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Oleh karenanya, jangan sampai kita menomorduakan mereka, justru kita menomorsatukan. Kalaupun istri kita merasa cemburu dengan perhatian kita sama orang tua kita, biarin, karena itu utama. Karena itu utama. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, siapa yang harus aku paling hormati ya Rasulullah, harus paling aku taati ya Rasulullah, seharus paling aku cintai ya Rasulullah setelah Allah dan engkau? Nabi berkata, ummuka, ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Ummuka, ibumu, kata Nabi. Thumma man, yang ketiga sahabat bertanya, kemudian siapa wahai Rasulullah? Ibumu. Nabi mengulangi kata 3 kali untuk ibu. Thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Baru yang keempat, ayahmu. Terkadang kita memiliki ibu yang sedikit cerewet. Sungguh cerewetnya ibu kita karena perhatiannya kepada kita, dan karena kecemburuannya seorang ibu, mungkin karena kita lebih perhatian kepada istri kita ketimbang mereka. Dan kita harus peka dalam keadaan, harus sadar dengan keadaan. Jangan sampai kita tertipu muslihat karena bujuk rayu setan sehingga kita melihat ibu kita seakan-akan perih, tapi tidak dengan yang lainnya. Hati-hati, hati-hati wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia jauh, pada saat ini kita nggak bisa pergi mudi telepon untuk minta doa kepada mereka.
untuk minta ridho kepada mereka, minta barokah kepada mereka. Ingat sekali lagi, jangan dinomor duakan orang tua kita, tapi nomor satukan. Semoga kita dapat hidayah dari Allah sehingga kita menjalankan sesuai dengan amanat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendengar salawat Nabi Muhammad tapi dia tidak menjawab dengan salawat atas Nabi, orang yang di telinganya mendengar nama Nabi tapi dia tidak menjawab salah ala Nabi, maka orang yang demikian malaikat Jibril minta kepada Allah dijauhkan dari rahmat dan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori orang yang bakhil. Ini rentetannya dengan sabda Nabi Muhammad, wailun man lam yarani, celaka orang yang enggak melihat aku kelak di hari kiamat. Ketika Nabi Muhammad masuk ke ruangan Aisyah, tatkala itu wajah Nabi memancarkan cahaya yang sangat bersinar, bahkan jarum yang jatuh yang dicari oleh Aisyah nampak jelas karena cahaya wajah Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau ibarat kata Nabi Muhammad diibaratkan bagaikan purnama, tapi sebetulnya Nabi Muhammad bal adwa'u minal qamar, lebih bersinar daripada bulan purnama sekalipun. Siti Aisyah memuji Nabi, wa adwa'u wajhaka ya Rasulullah, betapa bercahayanya wajahmu ya Rasul, betapa bersinarnya wajahmu ya Rasul. Nabi berkata, wailun man lam yarani, celaka orang yang enggak bisa melihat aku wahai Aisyah. Nabi Siti Aisyah bertanya, wa man la yaraka ya Rasul, siapa mereka orang yang enggak bisa melihat kamu ya Rasul? Nabi mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang kelak tidak bisa melihat wajah Nabi, kata Rasulullah, mereka orang yang pelit bila mana di telinganya mendengar nama Muhammad tapi dia tak menjawab salawat atas Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya, kalau kita mendengar nama Muhammad, jawablah dengan salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Dan bila kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, ucapkan sebaik-baiknya salawat dan sebaik-baiknya salam atas Nabi kita Muhammad SAW. Jangan pelit kepada Nabi kita Muhammad, jangan pelit, karena tandanya orang pelit tidak dapat melihat wajah Nabi, dan orang yang tak berjumpa Nabi kelak maka dia celaka. Oleh karena malaikat Jibril berkata, kalau orang di telinganya didengarkan Nabi Muhammad dia tidak menjawab, sekalian malaikat Jibril berdoa kepada Allah jauh dari rahmat Allah dan dia masuk nerakanya Allah. Nabi berkata, kabulkan doa Jibril ya Allah. Nabi yang sangat cinta kepada umatnya, yang sangat sayang kepada umatnya, di 3 perkara Nabi mengamini doa Jibril. Ini pertanda perkara inilah perkara yang berat. Perkara ini bukan perkara ringan. Ini keterlaluan baik kepada orang tua, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu perhatikan dengan ketiga keadaan ini. Adapun yang terakhir, doa malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, man adraka Ramadan wa lam yaghfirlah, siapa yang mendapati Ramadan dan dia keluar Ramadan masuk ke Syawal enggak mendapatkan ampunan dari Allah, ab'adallah min rahmati wa adkhalahun nar, atau kama qala Nabi SAW. Bila mana kita mendapatkan Ramadan, kita ini hidup di Ramadan, tapi ketika kita meninggalkan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah, berarti orang yang demikian sudah keterlaluan, sudah berlebihan. Makanya malaikat Jibril berdoa, ya Allah jauhkan orang yang demikian dari rahmatmu, masukkan dia ke neraka. Sedangkan kita belum tahu, belum mesti tahun depan kita hidup di Ramadan. Semoga kita dipanjangkan umurnya berjumpa Ramadan tahun depan. Tapi setidaknya kesempatan yang sudah dihamparkan oleh Allah, ambil wahai saudara. Rekrut itu semua agar kita mendapatkan berkah dan kita meninggalkan Ramadan dapat ampunan dari Allah. Tapi bila mana kita tak serius dalam Ramadan dan kita sembarangan di Ramadan, bagaimana di tahun depan? Oleh karena salafus saleh, para pendahulu kita orang-orang saleh, mulai awal Ramadan mereka mengadakan sholat tarawih berjamaah
kemudian dibuat acara khatmil Quran, bahkan ada safari Ramadan, khatmil Quran di masjid ini, khatmil Quran di masjid ini, itu beriringan bersama, bergantian bersama, sehingga makmur sebulanan itu dengan ibadah kepada Allah. Sebagian orang mengadakan maulid, sebagian orang mengadakan istighfar bersama, dihidupkan. Bahkan mereka ada yang tarawih itu 1 juz, 2 juz, nanti sholat witirnya disambung sambil qiyamul lail, disambung dengan 1 juz. Subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi justru kita mencari sholat yang paling cepat yang di mana? Itu kita. Tahukah kita? Itulah kadar iman kita. Kadar iman kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam ibadah kepada Allah. Kalau kita duduk kok merasa panas, berarti Anda banyak jinnya, sehingga Anda kepanasan bila didengarkan istighfar, bacaan Quran, kelamaan gak kuat. Ini pertanda apa? Berarti kita banyak kotornya. Sedangkan orang itu seharusnya bila dia dengar Al-Quran bertambah iman, tambah tenang. Kenapa ada orang dengarkan Al-Quran kepanasan? Kok gak tambah iman? Bukankah Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Ketahui sungguhnya zikir kepada Allah menenangkan jiwa, menenangkan hati. Kenapa kita tidak? Kenapa tidak merasa asyik kita? Sebabnya apa? Berarti kita sedang sakit. Bukan jiwa kita yang sakit, tapi rohaniyah kita yang sakit, hati kita yang sakit. Oleh karenanya nadzifhu minar rijsi wat taran. Bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati, dari kedengkian, kebencian, hasud, dan lain-lain daripada penyakit-penyakit hati. Jangan sampai di Ramadan hati kita masih kotor. Jangan sampai di Ramadan kita tak menikmati Ramadan. Jangan sampai di Ramadan kita keluar tapi kita enggak mendapatkan ampunan dari Allah, tapi kita enggak mendapatkan apa-apa dari Allah. Waliyadzubillah, tumaliyadzubillah. Semoga diselamatkan semuanya oleh Allah, semoga diampuni semuanya oleh Allah. Maka sisa ini semoga menjadi husnul khatimah. Dimulai malam ini, malam 27 ini, semoga husnul khatimah, ditutup dengan akhir yang baik di Ramadan kita tahun ini. Semoga Allah memanjangkan usia kita ketemu di Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita berzikir bersama dengan harapan kita mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Yang khusyuk, yang hadir. Afdalu ma qultu an-nabiyyu min qabli la ilaha illallah Al-Halimul Karim Subhana Rabbis Samawati Sab'i wa Rabbil Arshil Azim La ilaha illallah Al-Halimul Karim Subhana Rabbis Samawati Sab'i ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, ibadah kita, solat kita, sedekah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kabul hajat semuanya, sehat dan afiat semua, dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari berdiri baris di depan menghadap kiblat. Fadlu.